ini berawal dari seorang anak bernama Eden. Ia tinggal di sebuah panti asuhan. Tiba-tiba saudaranya kembali dari ladang jagung, mengambil senjata dan membantai para pengurus panti asuhan. Eden sangat menyukai karakter Ratu Merah yang bisa melakukan apa saja yang ia inginkan. Eden tinggal di sebuah kota bernama Rilstone, kota yang terkenal dengan hasil jagungnya yang melimpah. Bo adalah salah satu remaja yang tinggal di kota tersebut. Adiknya bernama Cece. Bo adalah gadis pandai. Ia berniat melanjutkan studinya keluar kota untuk mengejar gelar sarjananya. Cece yang mendengar kabar tersebut merasa kecewa karena akan ditinggal kakaknya. Tiba-tiba Eden keluar dari ladang dengan menunggangi kuda dan memakai rambut palsu berwarna merah. Eden merasa ia menjadi Ratu Merah dan adiknya mengikuti Eden ke tengah ladang jagung, di mana banyak anak-anak berkumpul di sana. Mereka sedang mengadili seorang anak yang berbuat kesalahan dengan menyuruhnya lompat dari ketinggian dan mencoba untuk melarang mereka karena mereka sudah berlebihan. Namun mereka tak menghiraukan. Bo pun akhirnya pergi. Dalam perjalanan pulang di tepi ladang jagung, Bo seperti melihat sesuatu di dalam ladang. Bo pun berjalan lebih cepat karena ketakutan. Bo menemui ayahnya yang sedang mengadakan rapat dengan para warga Redstone yang sedang membahas ladang jagung mereka yang semakin rusak dan hasil panen semakin memburuk. Bocil Eden dan anak-anak lain juga mendatangi rapat tersebut. Ayah Bo memberikan pengumuman untuk tidak menanam jagung lagi dan pemerintah federal akan memberikan subsidi dan membayar para warga. Para warga hanya terdiam dan sepertinya setuju. Namun tidak dengan Bo. Bo memprotes rencana ayahnya. Selang beberapa saat kemudian, para warga dengan semangat menyetujui rencana ayah Bo. Eden dan anak-anak lain juga memprotes. Namun warga dewasa malah menertawakannya. Akhirnya Eden dan anak-anak lain pun meninggalkan tempat rapat dan menangis di ladang jagung. Entah apa yang direncanakan Eden, ia menemui anak-anak warga Rilstone dan mengumpulkan mereka. Di lain tempat, Bo mencoba membujuk ayahnya agar merubah hasil rapat tersebut. Namun ayahnya tetap pada pendapatnya. Pada suatu malam, Cece berjalan-jalan dan menyaksikan para orang dewasa yang bertengkar di rumahnya masing-masing dengan berbagai masalah mereka. Eden datang mengajak Cece ke ladang jagung. Cece pun mengikutinya. Anak-anak yang lain juga berada di sana. Eden mengajak Cece untuk bertemu dengan seseorang. Pagi harinya, Bo bersama teman-teman seumurannya berusaha memecahkan masalah yang terjadi di kota Rilstone. Bo mempunyai ide untuk mengundang reporter terkenal yang bernama Sheila Boyce untuk meliput apa yang terjadi di kotanya, khususnya tentang ladang jagung mereka. Bo terkejut melihat Eden dan anak-anak yang lain berlumuran darah. Mereka melakukan semacam ritual dengan mengecat akar jagung dengan darah hewan agar tanaman jagung kembali subur. Bo pun terdiam dan shock melihat mereka berantakan. Bo meminta bantuan anak-anak agar sedikit berbohong, yaitu memanggil para orang tua dewasa atau orang tua mereka untuk rapat darurat untuk membahas jagung yang akan dimusnahkan. Bo ingin para orang tua dewasa berkumpul di aula komunitas untuk diliput reporter Sheila. Bo juga meminta pertolongan agar menjemput reporter tersebut. Malam harinya Bo melihat anak-anak mulai memanggil para orang tua. Namun ada yang aneh. Anak-anak masih dengan berpakaian berlumuran darah dan salah satu anak tersebut menyerupai monster. Bo pun terkejut. Ayah Bo terbangun dengan tangan yang sudah terikat. Diam-diam Bo dan adiknya mengikat ayahnya. Bo meminta agar ayahnya datang ke rapat darurat di aula. Ayahnya pun mengikuti permintaan Bo. Namun sesampainya di sana, Bo dibuat bingung. Bo melihat mobil-mobil yang rusak dan tak tahu pemiliknya di mana. Bo berjalan menuju aula. Ia melihat Eden dengan kudanya yang berada di depan pintu aula. Bo menanyakan di mana semua orang dan di mana reporter yang seharusnya mereka jemput. Bo dan temannya mengecek HP mereka, namun HP mereka tidak ada sinyal. Eden telah melakukan persidangannya. Bo pun terkejut. Bo curiga dengan posisi kuda yang terikat tali ke arah pintu aula. Dan betapa terkejutnya Bo saat melihat salah satu warga dewasa sedang digantung dan hampir hilang nyawanya. Bo pun berusaha menyelamatkannya, namun upaya Bo tak berhasil. Warga dewasa tersebut pun tewas. Bo dan teman-temannya disandra oleh Eden dan anak-anak kecil yang lain. Mereka dibawa ke kantor polisi terdekat dan Bo pun harus melihat pemandangan yang tak terduga.
Anak-anak itu menjadi liar dan tak terkendali. Para warga dewasa disandra dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Eden menjadi semakin gila. Tiba-tiba salah satu teman Bo mencoba untuk melawan, namun ia malah terkena pukulan keras hingga terjatuh, hingga akhirnya tewas di tempat. Bo hanya bisa menangis. Eden menyemprotkan gas haleton ke dalam sel, hingga orang-orang dewasa pun tak sadarkan diri. Ketika mereka tersadar, mereka sudah berada di dalam galian tanah di ladang jagung yang sudah disiapkan oleh para anak-anak psikopat. Eden memerintahkan anak-anak lain agar mengubur hidup-hidup semua orang dewasa. Semua orang dewasa pun berteriak meminta tolong. Bo hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi. Bo memegang tangan ibunya yang sebagian jasadnya tertimbun tanah. Bo meminta agar kedua sahabatnya untuk kabur dan meminta bantuan. Sedangkan Bo akan berusaha menyelamatkan ayahnya. Bo mencoba menghentikan aksi Eden, namun Eden masih akan meneruskan rencananya. Eden menceritakan di ladang jagung itu ada seseorang yang menatap dan menjaganya di saat tak ada seorang pun yang bisa menjaganya. Anak-anak psikopat itu menyeret pastor dari dalam sel. Dengan brutal, Eden mencokel kedua mata. Selanjutnya, anak-anak psikopat itu berteriak seperti itu adalah hari kemenangan mereka. Bo meminta agar ayahnya menuruti keinginan Eden, yaitu pergi ke ladang jagung. Bo berpikir dengan ayahnya pergi ke ladang jagung, maka ayahnya bisa dengan leluasa pergi untuk kabur. Ini Bo bertekad untuk melawan para anak-anak psikopat. Bo telah siap untuk bertempur. Bo menyaksikan Eden yang sedang berorasi dan terus mempengaruhi anak-anak lain. Tiba-tiba Eden menunjukkan reporter Sheila yang sudah terluka parah dan tak berdaya. Ia selama ini disandra oleh para anak-anak psikopat. Reporter tersebut diikat dan dibawa ke lumbung jagung untuk dijadikan tumbal. Bo mengikutinya di belakang. Bo terkejut. Ia melihat para sahabatnya yang telah tewas, yang ia kira telah berhasil kabur, namun ternyata tidak. Eden telah siap-siap untuk mengeksekusi reporter Sheila dengan mengikat dan menggantung tubuh Sheila. Eden menunggu dan memanggil monster jagung untuk datang. Sesaat kemudian, monster itu pun datang dan mendekat. Para anak-anak pun memberikan jalan. Tubuh Sheila ditarik hingga terjatuh dan dibawa ke dalam ladang jagung oleh monster. Tiba-tiba, Bo dipukul dari belakang. Bo pun pingsan. Saat tersadar, Bo sudah diserami dengan minyak bahan bakar dan akan dibakar oleh Eden. Bo tetap berusaha melawan walau dengan kata-kata yang bisa mempengaruhi Eden. Bo memperingati Eden jika ia membakar dirinya, maka seluruh tempat tersebut akan hangus terbakar. Bo berlari ke dalam ladang jagung dengan badan bercucuran minyak bakar. Tiba-tiba Bo terjatuh dan melihat jasad ayahnya yang sudah meninggal dijadikan orang-orangan jagung. Bo terus berlari. Langkah Bo terhenti. Bo melihat monster jagung mencincang dan merobek tubuh reporter Sheila. Monster jagung mengetahui keberadaan Bo. Monster jagung pun mengejar Bo. Bo berlari sekuat tenaga, namun Bo seperti dikepung. Bo pun tertangkap. Monster tersebut berniat menyakiti Bo, namun Bo melawan dengan menancapkan pisau ke kepala monster. Bo pun berhasil kabur dan masuk ke dalam mobil. Bo berusaha menyalakan mobil tersebut untuk kabur, namun tiba-tiba mobilnya terhenti karena kehabisan bahan bakar. Dan betapa terkejutnya Bo, Eden rupanya telah berada di dalam mobil tersebut. Dengan membawa senjata, Eden berniat membunuh Bo. Namun, Bo meminta agar diberikan waktu untuk merokok sebelum ia dibunuh. Eden pun memberikan pematik api kepada Bo. Dengan berlutut, Bo menyalakan pematik api di aliran bahan bakar mobil yang bocor. Ini pun menyala, merambat mengikuti arah jalannya mobil ke dalam ladang jagung, hingga membuat lumbung jagung meledak dengan dahsyat. Eden berteriak seakan tak terima. Monster jagung dengan setengah terbakar menghampiri Eden. Eden pun masuk ke dalam kobaran api ke tengah ladang. Beberapa waktu kemudian, ladang jagung pun habis terbakar tak tersisa. Bo menemukan cincin yang biasa dipakai oleh Eden. Tiba-tiba Eden berada di belakang Bo dengan badan seluruhnya terbakar menyerupai monster dan memangsa Bo. Cerita pun berakhir.